Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan kali ini kita bakal mereview sebuah drama yang baru aja saya tonton yaitu Move to Heaven. Move to Heaven adalah drama Korea dengan genre family, humanis juga, atau lebih tepatnya genrenya adalah genre bawang ya, karena drama ini mengandung banyak bawang. Drama ini dibintangi oleh Lee Jae-hoon yang juga lagi sibuk syuting Taxi Driver. Terus juga ada Kang Jun-sang. Kang Jun-sang itu dia main di Crash Landing on You. Jadi salah satu tentara dari Korea Utara yang suka main game. Terus juga ada satu pemeran utama wanita yaitu Hong Seung-hee. Drama ini ditulis oleh Jun Ji-ryun, di mana penulis ini juga cukup populer karena dia adalah penulis untuk drama Boys Over Flower. Dan drama ini berjumlah 10 episode, udah tamat, bisa ditonton di layanan streaming favorit kita, Netflix. Masuk ke premis drama ini bercerita tentang sebuah perusahaan kecil bernama Move to Heaven yang pekerjaannya adalah membersihkan TKP alias tempat kejadian perkara. Move to Heaven ini membantu membereskan barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Dan si pekerjanya ini menyampaikan pesan-pesan yang belum tersampaikan kepada orang yang ditinggalkan. Masuk ke sinopsisnya, drama ini bercerita tentang seorang cowok berusia 20 tahun bernama Han Geru yang menderita penyakit Asperger. Dia bersama ayahnya memiliki usaha Move to Heaven yang bertugas untuk membereskan barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Nah, setelah membereskan barang peninggalannya itu, mereka biasanya juga menyampaikan pesan yang belum tersampaikan dari si mendiang atau almarhum. Konflik di drama ini bermula ketika si Han Geru mulai bertemu dengan pamannya yaitu Cho Sang-gu. Nah, si Han Geru ini adalah orang yang perfeksionis, rapi, tertata. Sedangkan si Cho Sang-gu ini adalah orang yang jorok, pemarah, berontak, terus liar gitulah. Nah, konfliknya dimulai ketika mereka harus bekerja sama untuk bekerja dan mengelola Move to Heaven. Nah, cerita dalam drama ini menurut saya menarik banget karena mengangkat cerita soal kerjaan yang nggak saya ketahui gitu. Tukang beres-beres barang-barang orang yang udah meninggal. Di Indonesia atau di kampung saya itu mah diurus sama anggota keluarga gitu ya. Sedangkan di Korea ini ternyata ada bidangnya gitu ya. Nah, jadi ini bagus banget karena ngangkat sesuatu yang belum saya tahu sehingga tayangannya apa yang saya lihat itu semuanya baru dan fresh. Drama ini tiap episodenya mempunyai cerita masing-masing dan biasanya punya kayak pola yang sama gitu. Pertamanya biasanya ada yang meninggal dulu, habis itu barang-barangnya diberesin gitu ya, tempat tinggalnya dirapihin. Terus juga si Han Geru ini dia nantinya akan melihat benda-benda yang ditinggalkan oleh si almarhum dan dia akan bisa melihat pesan yang disampaikan oleh si almarhum. Jadi misalnya nih si almarhumnya tuh kayak nyimpen tiket konser, berarti nanti si Han Geru mikir kayak oh mungkin ini si mendiang pengen nonton konser, atau misalkan punya tabungan gitu ya, oh ini tabungannya buat siapa ya. Nah, nanti dia yang nyampein ke orang yang ditinggalkan sama si almarhum. Nah, mungkin di antara kalian ada yang menyangka kalau drama ini tuh semacam ada supranaturalnya gitu ya. Mungkin si Han Geru-nya bisa ngobrol sama roh, tapi enggak. Di sini benar-benar si Han Geru-nya itu bisa membaca pesan dari orang yang udah meninggal dari benda-benda yang sudah ditinggalkan. Nah, balik lagi ke pola yang tadi tuh ya. Untungnya nih, meski si polanya itu sama, tapi di tiap episode karena punya cerita yang berbeda, feel-nya juga beda gitu ya. Ada cerita soal cintanya anak pada orang tuanya atau orang tua pada anaknya. Ada juga cerita soal dua lansia yang saling mencintai dan itu bikin baper banget. Dan juga ada cerita soal sepasang gay. Wah, kalau kalian suka dengan kisah sepasang gay, kalian bisa langsung ke episode 5 aja. Nah, meskipun di tiap episodenya punya cerita yang berbeda, pada akhirnya cerita ini semakin mengerucut pada pesan yang ditinggalkan oleh Han Jong-u. Si Han Jong-u ini adalah ayah dari si Han Geru dan dia adalah kakak dari Cho Sang-gu gitu ya. Ini jadi spoiler dikit, nggak apa-apa lah, udah spoiler semua juga gitu ya. Ayahnya si Han Geru ini di episode 1 apa 2 dia akhirnya mati. Dan ternyata si ayahnya Han Geru ini meninggalkan banyak pesan juga buat orang yang dia cintai. Nah, untungnya ada momen di mana si Han Geru dan si Cho Sang-gu ini harus mengungkap pesan dari si Han Jong-u. Karena kalau nggak ada, drama ini tuh jadi drama yang tiap episodenya nggak punya koneksi gitu. Kayak jalan sendiri-sendiri. Dengan adanya cerita untuk mengungkap pesan dari si mendiang bapaknya ini nih, drama ini jadi bisa dibungkus dengan rapi dan tiap episodenya bisa nyambung dan juga tujuannya jadi jelas.
Nah intinya dari segi ceritanya fresh gitu ya, ada khasanah baru gitu ya, menarik, ada lucunya juga, dan yang pasti drama ini tuh sedih banget sih. Ngomong-ngomong soal sedih, drama ini emang drama yang bisa dibilang curang gitu ya, karena drama ini ngangkat soal kematian, terus yang mati anggota keluarga gitu. Coba itu ya. Jadi nggak mungkin gak nangis gitu ya. Jadi ya dari awal kayaknya emang drama ini tuh mau ngasih tayangan yang sedih-sedih, terus juga pengen menguras emosi penontonnya. Jadi kayak siapin aja mental, siapin tisu, dan siapin air mata kalau mau nonton drama ini. Ada beberapa hal menarik yang saya suka dari drama ini, salah satunya adalah sosok Lee Jae-hoon yang berperan sebagai Cho Sang-gu. Waktu konferensi pers drama ini, saya ngikutin juga, diundang Netflix waktu itu. Si sutradaranya bilang kalau penonton nih bakal kaget banget sama perubahan karakternya Cho Sang-gu. Dan bener sih, saya nonton ini dari awal, ngeliatin si Cho Sang-gu-nya, perubahan karakter dia dari awal sampai akhir itu mantep banget gitu ya. Kalau bisa saya jelasin, dari awal tuh dia sosoknya nakal gitu ya, bangor gitu, pemarah, liar gitu ya. Apalagi dia juga mantan narapidana ceritanya. Terus seiring berjalannya waktu dia jadi orang yang perhatian, penyayang, dan juga setia. Dan bagusnya adalah semuanya berjalan dengan smooth gitu, dan alasan kenapa dia berubah juga bagus. Jadi ya kuat lah alasannya. Jadi di sini si Lee Jae-hoon harus dikasih nilai bagus nih gitu ya untuk actingnya, terus juga pendalaman karakternya yang mantep gitu ya. Dan yang paling bagus tuh adegan nangisnya bikin ular gitu. Kalau dia nangis kita jadi ikutan nangis gitu. Sama satu lagi, cara jalannya si Lee Jae-hoon atau si Cho Sang-gu ini yaitu khas banget gitu ya. Ditambah lagi dengan baju jumpernya yang kegedean, itu mengeluarkan aura premannya jadi lebih kuat gitu ya. Dan acting berikutnya yang saya perhatiin adalah si actingnya Tang Junsang, dimana dia berperan sebagai Han Geru gitu ya. Ini jadi tantangan buat si Junsang karena dia memerankan seorang cowok yang memiliki disabilitas yaitu Asperger gitu ya. Saya juga kurang tahu penyakit itu kayak gimana, cuman kalau di dramanya yang mengidap penyakit itu kalau ngomong jadi kayak ngomong AI gitu ya. Nah di sini menurut saya si Han Geru actingnya emang bagus tapi kurang pol aja gitu. Dia kayaknya pertama kali juga meranin karakter kayak gini. Jadinya saya ngebandingin sama si Moon Sang-tae dari drama It's Okay to Not Be Okay. Cuman kan Moon Sang-tae itu emang bagus banget karena dia diperankan oleh artis kawakan gitu. Sementara kan si Juntang ini masih baru gitu ya. Mungkin kalau misalkan dikasih jam terbang yang lebih banyak lagi, apalagi perannya yang kayak gini juga, kayaknya bisa bakal lebih mantep lagi. Tapi walaupun kayak gitu, untuk meranin pemuda yang disabilitas dan jenius, sekaligus jenius gitu ya, actingnya udah bisa diterima. Masuk ke hal-hal yang berkesan buat saya. Hal pertama yang berkesan itu, yang pertama pasti karena ceritanya yang tadi, yang ngangkat soal orang yang kerja di Move to Heaven itu. Terus yang berikutnya adalah saya terkesan banget soal cerita yang pasangan gay yang ada di episode 5. Ngagetin aja gitu karena ada satu tema cerita yang ngangkat ini gitu ya. Pas awal-awal kayak udah ketahuan lah ini kayaknya bakal soal gay gitu ya, tapi ternyata iya terbukti gitu. Nah yang paling berkesan buat saya adalah karena si drama ini berani aja gitu ngangkat isu yang sensitif ini gitu ya, karena ya you know lah di Korea masih sensitif lah soal yang kayak gini gitu. Atau mungkin juga ditunjang karena ini dari di Netflix kan original gitu ya. Kalau Netflix kan biasanya ada dark-darknya gitu ya. Jadi mungkin mereka berani juga ngangkat isu kayak gini. Yang kedua, saya suka banget sama cerita dua orang lansia yang hidup bersama sampai akhir hayatnya. Kalau nggak salah di episode 6. Dan kenapa saya suka? Karena relate aja gitu. Kadang saya juga mikir kayak nanti habis pas udah tua tuh sama istri ngapain gitu ya. Apakah akan berakhir seperti dua pasangan lansia ini gitu ya. Nggak tahu juga gitu. Dan yang terakhir tentu aja saya suka banget dan berkesan banget pas momen-momen ketika akhirnya si Han Geru dan si Cho Sang-gu ini menemukan pesan dari si Han Jong-woo gitu ya, pesan dari bapak dan kakaknya. Semuanya dibuka di akhir-akhir episode dan itu kayak bom waktu gitu ya. Dari awal mereka lagi usaha nyari dan akhirnya ketemu, ya udah meledak gitu. Yang keluar air mata gitu ya bercucuran, wah nangis kejer lah pas episode 9-10 kali lah. Pokoknya dari 6 ke 10 tuh nangis tuh pasti lah. Kalau nggak nangis berarti ada sakit di tenggorokan gitu loh, kayak ya gitu lah. Jadi tuh
sedih banget, dan emang puncaknya ada di 9, 10, di episode 9 dan 10. Dan kalau kalian gak nangis, mungkin kalian gak punya perasaan sih. Dan akhirnya drama ini ditutup dengan damai gitu ya, dan kayaknya sih nggak ada tanda-tanda untuk season 2. Walaupun kalau misalkan si sutradara ataupun penulisnya mau bikin season 2 ya tinggal bikin aja gitu. Tinggal bikin kayak ada kasus apa, ada yang meninggal, terus TKP-nya diberesin, tinggal bikin kayak gitu aja sih. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau season 2 ini bakal ada. Tapi kalau lihat ending emang nggak ada tanda-tandanya sih ya. Kalau misalkan kalian berharap ada season 2, bolehlah dibikin petisi. So, jadi drama ini menurut saya bagus, walaupun misalkan biar aman gitu ya nontonnya, kalian jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Takutnya karena kalian tahu drama ini bakal sedih gitu ya, jadi udah naruh ekspektasi bakal sedih segini gitu. Ternyata pas nonton gak sesedih itu gitu ya. Soalnya di drama ini teh akan jadi sedih banget nontonnya kalau emang relate gitu. Kalau misalkan gak relate dengan yang ada di sini, pasti mungkin buat kalian biasa aja gitu. Dan buat saya ada beberapa cerita yang relate, bukan yang gay ya, tolong, dan semuanya pokoknya relate gitu, jadi sedih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya banyak waktu, boleh ditonton drama ini, udah tamat 10 episode, jadi bisa dimaratonin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan saya ada yang kelewat-kelewat, boleh kalian tambahin di kolom komentar di bawah biar bisa jadi bahan diskusiin juga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, kamsahamnida.